Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial saya. Perkenalkan nama saya Herbert Gojali. Saya dari kelas LA01, mata kuliah Operating System dari BINUS University. Saya mewakili kelompok satu yang beranggotakan Calvin Hendra, saya sendiri, dan Luis Fernando. Sorry. Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat virtual machine di AWS, mengaksesnya, serta melakukan debugging sederhana menggunakan GDB pada Ubuntu. Tutorial ini akan membahas langkah-langkah detail yang bisa kalian ikuti untuk memahami dasar-dasar penggunaan VM dan alat debugging. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih virtual machine dan kenapa kita menggunakannya. Nah, sebelum kita mulai, eh, virtual machine atau VM adalah perangkat lunak yang menjalankan sistem operasi seolah-olah sistem tersebut berjalan di hardware laptop ataupun hardware PC kita. Artinya, VM memungkinkan kita untuk menjalankan operating system tambahan di dalam komputer utama atau host tanpa mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Nah, virtual machine ini sangat berguna untuk pengujian aplikasi, eksperimen, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan menggunakan untuk AWS untuk membuat VM. AWS sendiri adalah platform cloud yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola sumber daya virtual seperti VM dengan mudah. Di video ini, saya akan membuat VM dengan menggunakan Ubuntu 24.04 LTS dan memanfaatkan tools seperti GCC dan GDB untuk melakukan debugging. Nah, langkah yang pertama, kita tuh bisa membuka AWS Management Console atau saya akan menggunakan AWS Academy dari dosen saya. Dan jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah punya, kalian bisa login. Nah, karena saya sudah login, pada menu ini, kalian bisa memilih menu Start Lab. Nah, AWS akan melakukan starting lab. Kita akan menunggu sampai AWS dan lingkaran ini menjadi hijau. Jadi saya akan skip video ini sampai AWS lab saya itu bekerja. Nah, teman-teman pada AWS Academy saya, AWS-nya sudah hijau. Kita itu langsung bisa memilih menu tersebut. Nanti akan diarahkan ke browser yang baru. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang server ya, atau region yang kita akan gunakan. Nah, saya akan menggunakan region server dari USA, tepatnya pada Virginia, karena pada saat saya melakukan trial dan error pada server Asia Pasifik, terutama pada server Singapura, terdapat kendala seperti API error, semacam API-nya tidak bisa terhubung dengan server. Jadi saya akan stay menggunakan default server pada Virginia. Namun kalau misalnya ada downside-nya, jika kalian melakukan real case atau pembuatan VM real time atau yang seperti project-project besar, jika memilih server di luar Asia Pasifik, kemungkinan akan mendapatkan latency yang lumayan lama karena servernya lumayan jauh. Nah, jadi saya akan membiarkan default servernya di Virginia. Terus kita bisa memilih menu pada menu ini, terus compute, lalu ke C2. Lalu klik tombol Launch Instant untuk memulai proses pembuatan virtual machine yang baru. Nah, kita itu bisa memberikan nama pada virtual machine kita. Contohnya saya akan membuat nama VM agak lag kelompok satu karena saya kelompok satu, jadi akan memberikan namanya seperti itu. Terus saya akan memilih Ubuntu, server Ubuntu, operating system Ubuntu. Jika teman-teman mau memilih operating system lainnya juga silakan sesuai dengan eh, preference dari teman-teman ya. Terus saya kan menggunakan mesin image Ubuntu Server 24.04 LTS, terus 64 bit X86, terus dengan instance type T2.micro dengan 1 GB RAM memori dan 1 core CPU. Nah, pastikan
untuk membuat key pair yang baru, karena ini sangat penting, karena key pair digunakan untuk mengakses VM melalui SSH. Nah, key pair ini tidak boleh hilang dan harus disimpan dengan baik-baik ya. Terus saya akan memberikan nama VM key pair saya, VM kelompok satu. Oh, already exists. Key pair kelompok satu. Saya akan membuat seperti ini, terus create key pair. Nah, akan terlihat key pair tersebut sudah terdownload pada device kita ya. Lalu pada network settings, pastikan allow SSH traffic from dicentang dan allow HTTP traffic from internet dicentang juga. Saya akan menggunakan storage 30 GB. Nah, terus klik launch instance dan tunggu beberapa saat hingga instance kita berhasil dibuat. Nah, bisa dilihat instance kita sudah sukses, successfully initiated launch of instance. Kita langsung bisa klik ID kita. Nanti akan diarahkan ke pembuatan instance kita. Nah, cara mengakses VM Ubuntu kita itu gimana sih? Jika instance state kita sudah running, berarti VM kita itu sudah running. Namun cara mengaksesnya itu bisa dengan cara pilih VM kita pada menu Actions, klik Connect. Ini biarin saja, terus langsung Connect. Tunggu sesaat. Nah, VM Ubuntu kita tuh sudah berhasil dibuat, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasang GCC dan GDB di VM Ubuntu kita. Nah, GCC apa sih? GCC itu adalah compiler untuk bahasa pemrograman C. Sedangkan GDB adalah debugger yang digunakan untuk mencari dan memperbaiki bug dalam program C. Yang pertama, kita bisa memperbarui package list kita dengan perintah berikut: sudo apt update untuk memperbaiki atau memperbarui package list kita. Kita akan tunggu sesaat. Nah, udah kelar. Selanjutnya kita itu bisa menginstal GCC dan juga GDB dengan perintah berikut: sudo apt install gcc gdb -y. Kita akan menunggu sesaat untuk VM kita mendownload GCC dan juga GDB. Bisa ditunggu sesaat. Nah, sudah kelar. Nah, untuk memastikan instalasi kita berhasil, kita bisa mengecek versi GCC dan GDB kita yang sudah terdownload dengan perintah berikut. Jika ingin mengecek version GCC, bisa dengan GCC dash dash version. Oops, version. Nah, sudah ada GCC pada VM Ubuntu kita dengan version 13.3.0. Terus kalau misalnya GDB juga sama, GDB dash dash version. Nah, GNU GDB dengan version 15.0.0.50 dan sekian, sekian, sekian. Nah, GCC dan GDB kita sudah berhasil di-download ya. Terus, saya akan membuat program baru untuk mengetes GCC dan GDB kita. Kita itu bisa menggunakan text editor seperti Nano. Nano, kita buat namanya findmax.c. Nah, sudah masuk ke dalam text editor kita.
Nah, saya akan paste saja codingan yang setelah saya siapkan untuk tutorial kali ini ya. Saya akan menggunakan function find_max dan juga ada integer main untuk em, memanggil function find_max tersebut. Nah, terus kita itu bisa men-save text file kita itu dengan control dan nol. Terus kita enter. Terus untuk keluar dari text editor ini, kita bisa control dan X. Jika terdapat menu peringatan save modifier buffer, kita yes aja, terus enter. Nah, terus em, setelah pembuatan atau memasukkan kode ke dalam file kita, kita itu bisa mengcompile program kita dengan options -g agar GDB kita dapat membaca simbol-simbol debug. Dengan cara di GCC, kita memanggil GCC -g -o find max ini sebagai aliasnya atau instance-nya. Terus kita memanggil findmax.c, itu file kita. Nah, terus kita akan menjalankan programnya dalam GDB dengan cara gdb dot slash findmax. Oke, GDB kita sudah berjalan. Karena ada simbol GDB di sini dan sudah ada reading symbols from findmax. Nah, yang pertama, em, untuk melihat eh, di GDB itu ada fungsi-fungsi atau perintah-perintah perintah-perintah dasar yang bisa kita jalankan dalam GDB. Contohnya yang pertama ada perintah list untuk menampilkan source code kita atau kode sumber kita. Nih, list contohnya. Terus kita juga bisa menambahkan breakpoint di awal fungsi findMax untuk melihat proses mencari nilai maksimumnya dengan cara break findMax. Nah, breakpoint one at ini file find_max.c pada line keempat. Jadi breakpointnya sudah ditambahkan. Terus kita bisa run saja. Nah, GDB kita tuh sudah run. Nah, langkah-langkah untuk debugging tuh gimana sih? Ketika eksekusi udah mencapai breakpoint tersebut, program akan berhenti. Nah, kita bisa melangkah per baris code dengan menggunakan perintah step ataupun next. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah print untuk memeriksa nilai variabel array ke i dan max di dalam loop. Contohnya, print array i. Oops. There's no symbol. Coba kita print max. Nah, ketika print max, kita akan dapat value-nya. Nah, kalau misalnya kita ingin melanjutkan programnya hingga selesai, kita bisa menggunakan perintah continue. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan, yaitu nilai maksimum dalam array adalah 35. Karena pada saat, em, bentar saya quit dulu. Karena pada saat pemberian array, kita tuh mendeklar array kita itu ada 12, 35, 7, 9, dan 30. Berarti program kita itu berhasil menghasilkan nilai max yaitu 35 ya. Saya akan quit. Lalu menjalankan GDB-nya lagi. GDB slash find max. Terus saya akan mengulanginya lagi. Saya akan menambahkan break pada function find max. Terus saya akan run. Lalu saya akan continue untuk mendapatkan hasil yang saya harapkan. Nilai maksimum dalam array adalah 35. Nah, setelah selesai debugging,
kita itu bisa keluar dari GDB dengan perintah quit. Nah, kita itu sudah balik ke VM kita, VM Ubuntu kita. Nah, penjelasan dibagi sederhana dalam VM Ubuntu. Yang pertama ada breakpoint. Breakpoint itu adalah program berhenti di awal fungsi findMax karena kita labelnya findMax di sini agar memungkinkan memeriksa nilai awal max dan array i pada setiap iterasi. Terus perintah step dan next tadi saya belum mendemokannya, saya kan mendemokannya lagi ya. PDB find max. Terus ada find max. Kan? Terus bisa step. Step. Nah, kita bisa, karena kan breakpointnya pada line keempat. Jadi kita bisa menggunakan command seperti step untuk melangkah baris per baris dari code tersebut. Dan juga bisa menggunakan next. Nah, eh, pas saya tadi memberikan perintah step, dia itu ke line ke-6, ke-5, sorry. Terus saya menggunakan perintah next, dia lanjut ke line ke-6. Nah, perintah step dan next itu memungkinkan menjalankan kode baris demi baris dan melangkah melalui loop untuk melihat bagaimana nilai max-nya itu berubah. Terus perintah print tadi memungkinkan memeriksa nilai variabel di setiap langkah untuk memastikan logika program berjalan dengan benar. Nah, kita akan continue lagi untuk mendapatkan hasil yang kita mau, tidak ada perubahan, terus kita bisa quit. Tidak. Nah, itu dia tutorial lengkap tentang cara pembuatan virtual machine di AWS, mengaksesnya dan melakukan debuging sederhana menggunakan GDB dan juga GCC. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama yang ingin memulai dengan pengembangan perangkat lunak dan debugging. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Saya akan mengakhiri share screen ini.